hari ini kita akan belajar tentang gereja reformasi. Jadi begini, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ceritakan lebih dulu. Bahwa ketika kita kemarin mulai belajar dari penganiayaan, kemudian masa perang salib, dan kemudian sekarang kita belajar tentang gereja reformasi, ini kita sebenarnya berada di pembelajaran tentang sejarah gereja. Gitu ya. Nah, sejarah gereja ini penting sekali kita pelajari, walaupun mungkin nanti ayat-ayat yang saya munculkan itu tidak terlalu banyak, cuma kita mesti perlu mengerti sejarah gereja kita supaya kita bisa mengerti sebenarnya teologi apa yang dianut oleh gereja kita, atau istilahnya seperti ini bahasa sederhananya. Kita jadi bisa tahu mengapa sekarang ini gereja bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti yang diceritakan Teddy tadi itu, saya nggak janjian sama Teddy, tiba-tiba dia ngomong aja, dan itu persis sekali dengan apa materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan bisa mengerti mengapa kemudian muncul pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Itu bukan muncul dalam ruangan yang kosong. Artinya gini, bukan muncul ketika Kak Yono atau Kak Ongki itu tiba-tiba merenung, kemudian dia lihat Alkitab. Oh, saya punya ide membuat teologi ini. Bukan seperti itu. Tetapi ada latar belakang sejarah yang melatar belakanginya. Jadi ada bukti sejarah yang melatar belakanginya, dan itu bukti sejarah itu merupakan bukti yang cukup kuat untuk orang-orang bapak-bapak gereja pada zaman itu untuk menentukan arah teologianya. Dari situ nanti kita baru bisa memaknai, baru bisa mengerti, oh apa gunanya kita merangkul teman kita yang Lutheran, apa gunanya kita merangkul teman kita yang Katolik, apa gunanya kita merangkul teman kita yang Anabaptis atau dari gereja Baptis, dan apa gunanya kita juga merangkul teman-teman kita yang dari Protestan. Gitu. Jadi dari situ kita tidak akan memiliki perasaan sama sekali merasa kita paling benar. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini bagi gereja-gereja, terutama di kondisi-kondisi sekarang ini adalah merasa diri paling benar. Apalagi sekarang dengan adanya terbukanya era informasi ya, sekarang kita semuanya udah belajar online, setiap orang bisa membuka materi-materi itu dengan mudah. Cuma masalahnya adalah yang orang tidak suka adalah belajar sejarah. Umpama contoh saya ini kepingin mencari perdebatan antara teologi Calvinis dan Arminian. Maka saya tinggal klik aja di YouTube atau dimanapun dan keluar itu. Dan kita baca perdebatannya. Oh, membuat kita akhirnya jadi tahu. Cuma masalahnya karena kita tidak memiliki background sejarah yang cukup kuat, maka kita akan menganggap diri kita berada di satu sisi. Oh, aku ini pengikut Arminian. Oh, aku ini pengikut Calvinis. Jadi kita seolah-olah memecah teologi ini menjadi dua golongan besar itu. Yang Arminian menganggap bahwa Calvinis sesat, yang Calvinis juga menganggap Arminian sesat. Itu akhir-akhir ini cukup sengit perdebatan di internet, yaitu perdebatan antara Pak Budi Asali dengan Bapak Pendeta Mangaful Sagala. Itu sampai kemarin ketika saya nulis status itu juga ada anak yang mempertanyakan itu, tanya ke saya. Bagaimana perdebatan antara BA, Budi Asali dengan Mangaful Sagala. Mereka ini orang-orang hebat di teologianya masing-masing. Cuma masing-masing ini memegang prinsip teologi sendiri-sendiri sehingga mereka akhirnya berdebat ramai di internet, kemudian mereka bermusuhan. Gitu. Saya sudah cukup kenyang dengan perdebatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu di bahkan status Facebook saya ada orang yang memancing saya untuk berdebat lagi. Saya udah nggak bisa dipancing. Karena kalau dulu kan saya memiliki pandangan yang sempit itu tadi, yang menganggap bahwa ya udah pandangan saya yang paling benar begitu. Nah, ini mengapa ini terjadi? Karena kita tidak memahami sejarah. Ya mungkin kita tahu lah, sejarahnya mungkin kita ngerti. Tetapi kita tidak mengerti pergumulan-pergumulan sejarah yang ada di belakang itu, sehingga kita menganggap bahwa oh, berarti yang paling benar adalah golongan dari ini. Nah, kalau sudah seperti itu, saya mesti beri lampu merah kepada orang-orang yang bilang seperti ini. Karena bibit-bibit menganggap diri paling benar ini adalah bibit-bibit perpecahan gereja yang cukup kental gitu yang kita hadapi sekarang ini. Makanya di grup AS ini saya harapkan adik-adikku semuanya, Bapak Ibu semuanya itu tolong setelah memahami hal ini tolong jangan memiliki pandangan merasa paling benar sendiri. Mengapa? Nah, saya kasih tahu nih, mengapa seperti itu. Saya kemarin ketika saya tidak bisa hadir di kuliah di acara ASA itu, saya menghadiri kuliah. Kuliahnya itu cukup berat.
benar-benar berat karena tugasnya saya mesti harus baca buku 5 buku, tebelnya masing-masing itu 700-800 halaman, dan itu sudah harus saya baca sebelum kuliah selesai. Saya pertama juga berontak sama dosennya, ini dosen kurang kerjaan apa ya, suruh kita baca buku segini tebelnya, dan saya baca memang, ada yang ngerti ada yang nggak ngerti tentunya gitu ya, karena bahasanya bahasa Inggris semuanya gitu. Nah, saya jadi tahu akhirnya ketika dosen itu menjelaskannya seperti ini, sederhana. Dia bilang seperti ini. Untuk kita mengeksegesa sebuah ayat, itu urusannya bukan cuma kita membaca bahasa Alkitabnya, atau membaca perikopnya, terus kemudian kita bisa berkhotbah dengan itu. Dia bilang nggak bisa. Kalau kita melakukan seperti itu, siap-siap nanti yang melakukan itu akan menjadi bidat atau menjadi pengajar sesat. Itu saya kaget. Loh, berarti selama ini saya salah gitu. Saya dengerin aja, ya saya dengerin dulu. Kemudian dia baru bilang seperti ini, kalau mau tidak sesat, caranya cuma satu, yaitu kita belajar bahasa yang tertulis di teks Alkitab bahasa aslinya. Bukan hanya belajar bahasa aslinya, tetapi juga mempelajari morfologi. Jadi mengapa kalimat itu bisa berbunyi demikian. Kemudian belajar sintak. Sintak itu adalah sambungan antara satu kata dengan kata yang lain. Contoh ya, kata sintak itu tanggung jawab. Tanggung sama jawab itu kan kata yang jadi satu. Begitu ya. Tapi kan tidak bisa dipecah-pecah itu. Jadi kita harus tahu sintak. Itu saja saya sudah pusing. Waduh, sintak ini saya nggak pernah belajar di sekolah teologi di sintak. Saya belajar sendiri karena memang nggak nututi waktunya untuk belajar sintak. Kemudian dia bilang seperti ini, dan yang terakhir adalah belajar sejarah gereja. Karena dengan belajar seperti ini kita bisa tahu mengapa teks itu ditulis. Jadi saya kemarin akhirnya cukup shock ketika ditunjukkan bahwasanya tulisan asli Perjanjian Baru, kata yang berbeda di antara teks-teks yang ada di dalam penemuan-penemuan Alkitab Perjanjian Baru yang paling kuno, itu jumlahnya mencengangkan. 500.000 kata. Jadi perbedaan antara teks-teks tulisan-tulisan kuno Perjanjian Baru kita itu jumlahnya segitu banyaknya. Itu lebih banyak daripada tulisan dari kata-kata yang ada di Perjanjian Baru sendiri. Jadi lebih banyak bedanya daripada samanya. Terus kemudian dia bilang seperti ini. Satu, mengapa ini terjadi perbedaan gitu? Nah, itulah makanya saya kemarin kenapa dikasih buku yang tebal-tebal itu saya suruh belajar. Perbedaan itu terjadi mengapa? Satu. Yang kedua, kalau ini sudah diketahui, apakah itu bisa membuat shock kita bahwa Alkitab kita tidak asli? Jadi mengapa hal itu jadi penting? Karena kalau kita salah, ya ini ada perbedaan nih. Teks Alkitab ada perbedaan. Kita mau ambil yang mana? Begitu. Jadi cukup banyak. Nah, dia bilang, jangan khawatir, tapi semuanya itu sudah dilakukan penelitian yang ada di dalam buku-buku saudara, gitu, buku 5 buku itu. Makanya saya lagi preteli sedikit demi sedikit. Nah, dari situ saya bisa tahu mengapa kita tidak bisa langsung serta-merta menyalahkan gereja lain, pandangan orang lain tentang sebuah kebenaran teologi, begitu ya. Jangan dulu. Sebelum kita benar-benar yakin mempelajari teks itu secara yang benar, dengan cara yang benar ya, tidak membaca Alkitab bahasa Indonesia. Kita diketawain kemarin. Jadi ketika mahasiswa itu belajar begitu ya, disuruh baca ayat Alkitab, nah banyak yang milih pakai bahasa Inggris, keren kan? King James Version gitu ya. Semuanya pada milih itu. Ya kita baca ini Pak karena kita ngerti, diketawain sama dia. Anda ini belajar Alkitab tulisannya Tuhan Yesus, tulisannya Tuhan, tapi justru dari bahasa terjemahan. Dan kemudian setelah itu Anda menganggap, konyolnya adalah Anda menganggap diri Anda itu paling benar. Nah itu dari bahasa Inggris kita diketawain cuman gitu. Apalagi kita cuman pegang bahasa Indonesia, dia malah semakin ketawa lagi. Bukan meremehkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tidak sama sekali. Tapi yang kita tahu ya selama ini bahwa yang namanya kita merenungkan firman Tuhan ya udah baca firman Tuhan terjemahan. Tapi bagi seorang teolog, ya teolog yang memang bekerja di bidang teologi seperti saya, Kak Yono, Kak Ongki ini, ya sudah harus mulai mengerti begitu. Karena itu firman Tuhan aslinya, gitu. Dan kalau belajar firman Tuhan aslinya itu menurut pengalaman saya, satu kata itu maknanya itu dalam
banget, dalam sekali. Gitu. Dan itulah yang dia bilang, itulah namanya menggali firman Tuhan. Jadi makanya kalau saudara-saudara kemarin tahu, saya saudara-saudara kayak ngasih kuliah, biasa ngasih kuliah ya. Kalau teman-teman tahu ya di Facebook saya nulis status seperti itu sebenarnya karena saya sudah mulai mendapatkan pencerahan yang baru dan itu cukup menguatkan. Yaitu tentang apa? Jangan buru-buru kita menganggap diri kita paling benar dulu. Tunggu dulu. Gitu ya, tunggu dulu. Setelah kita gali benar-benar, jangan hanya karena kita dengar omongannya orang, kemudian kita menganggap orang lain salah. Karena kita percaya kepada orang ini. Nggak bisa. Gitu. Di dalam dunia kritik teks, ya kritik teks Alkitab itu ada orang yang sangat pintar sekali. Dulu dia orang Injili, jadi gurunya adalah Samuel siapa namanya, tapi namanya yang cukup terkenal, namanya Bart Ehrman. Bart Ehrman ini menulis sebuah buku, dan bukunya cukup mengguncang kekristenan, dan setelah itu dia kemudian jadi nggak percaya Yesus. Hanya karena gara-gara dia menggali teks Alkitab, padahal ini orang Kristen. Dan sekarang menjadi tokohnya yang sangat dikagumi oleh orang Muslim, walaupun Bart Ehrman sendiri sangat benci dengan orang Muslim. Tapi karena tulisan-tulisannya mendiskreditkan kekristenan, maka kemudian ini menjadi kebanggaannya orang Muslim begitu ya. Padahal dia bukan orang Muslim. Nah, dari sini saya belajar satu hal. Apa sih yang saya pelajari dari kasusnya Bart Ehrman itu? Jangan buru-buru kita merasa paling benar. Bart Ehrman itu orang yang belajar teksnya dan pada akhirnya dia shock dan akhirnya meninggalkan kekristenan. Walaupun banyak ahli-ahli teks, kritik teks seperti Bart Ehrman itu yang sampai sekarang tetap cinta Yesus. Tapi Bart Ehrman ini orang pinter dan akhirnya meninggalkan Yesus. Dan ternyata ada orang seperti itu. Coba bagaimana kalau kita dihadapkan dengan yang merasa paling benar ini, dihadapkan pada orang-orang yang seperti Bart Ehrman gitu, ya nggak bisa ngomong kita. Dia tahu ayat teks aslinya begitu. Saya kemarin itu ketika dosennya ngajar, saya mencoba untuk mengkritik dosen saya. Saya pikir ya lah paling orang ini cuma ngomong aja lah, pengetahuannya nggak terlalu dalam. Dan ketika saya kritik, ternyata dia tahu banyak. Jadi dia bilang, contoh saja ya, contoh aja ini contoh. Ketika saya menanyakan kepada dia, Pak, itu kan ada tulisan tentang anak-anak Tuhan, ada teknon, ada huios yang kita pelajari ya. Kemarin-kemarin itu kita pelajari seperti itu. Kan berarti ada pembedaan, Pak, diketawa. Ya nggak bisa gitu. Dia tanya sama saya itu seperti ini. Yang paling penting itu arti kata atau konteks. Jadi gini loh maksudnya. Umpama saya ngomong sama Mas Sabto di sini. Mas, saya mau beli sate babi, umpama ya. Saya mau beli sate babi. Gitu. Nah, kalau di dunia teks yang selama ini saya pelajari, saya akan mencari tuh. Yang namanya sate itu apa sih? Oh, sate itu terdiri dari daging yang dipotong kecil-kecil, ditusuk-tusuk, pakai kayu, itu namanya sate. Padahal sebenarnya sate belum tentu seperti itu. Gitu. Ada sate babi yang pakainya bukan pakai tusukan, tapi pakai ini ruji, tahu ruji ya? Ruji itu yang dipotong besar-besar. Jadi macam-macam memang. Lihat konteksnya, saya ketika ngomong sama Mas Sabto, saya ngomong di mana? Kalau saya ngomong di Pulau Lombok, di Lombok ya, itu sate babi tusukannya gede-gede. Jadi nggak sama dengan sate babi yang tusukannya di Surabaya. Jadi konteks itu penting. Jadi bukan hanya kata, tapi konteks. Nah, dari sini saya harapkan kita nanti bisa menjadi orang yang sangat-sangat bijak. Ya. Jangan keburu-buru menyalah-nyalahkan orang lain dan menganggap diri kita paling benar, karena itu menjadi cikal bakal aliran gerakan gereja yang salah. Oke, kita akan mulai ya, tidak berlama-lama. Silakan, Kak Ongki. Jadi materi ini adalah materi mengenai reformasi gereja yang saya batasi memang hanya dari perang salib sampai Martin Luther. Gitu ya. Iya, kalau saya di spotlight kayaknya nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Kak Oki. Karena kan ada kita bagi ini ya, bagi slide ya. Oke, jadi yang kita pelajari hanya sampai di Martin Luther. Nanti setelah Martin Luther, barulah kita akan belajar John Calvin. Barulah di situ kita akan mulai memahami perdebatan antara Calvinis dan Arminian. Jadi ini peristiwanya masih jauh ya, masih jauh dari perdebatan Calvinis Arminian. Itulah sebabnya di awal tadi saya bilang, kita tidak bisa menganggap bahwa kita dari golongan Calvinis dan Arminian begitu saja.
Oh, kamu dari golongan Calvinis, soalnya kamu tidak percaya kedaulatan Tuhan. Oh, kamu dari golongan Arminian, soalnya kamu percaya kedaulatan Tuhan. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson, itu katanya. Karena memang jauh sebelum Calvinis Arminian ada, gereja ini sudah diwarnai peperangan, diwarnai kisah-kisah, diwarnai hal-hal yang politis, diwarnai teknologi, diwarnai juga pendidikan yang cukup banyak, kompleks lah istilahnya. Jadi istilahnya saya mau bilang bahwa teologi itu berkembang dalam background negara, politik, budaya yang bermacam-macam. Sehingga kita tidak bisa kemudian menarik teologi zaman itu menjadi teologi zaman kita sekarang. Berbeda jauh. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah supaya kita bisa memahami sebenarnya ya Alkitab itu bilang apa sih sebenarnya begitu ya, tapi tidak sekarang ya tentunya ya. Nanti kita akan pelan-pelan belajar. Kita hanya main di satu sisi dulu mengenai sejarah. Silakan Kak Ogi lanjut. Oke, ini adalah yang kita pelajari kemarin ya. Perang salib pada akhirnya berlangsung selama 2 abad. Lama sekali. Gitu ya. Cukup lama perang salib ini berlangsung selama 2 abad, mulai dari tahun 1095 sampai 1291. Jadi 200 tahun lebih. Nah, perang salib pertama dicetuskan, kalau saya ingatkan sekali lagi ya, dicetuskan oleh Paus Urbanus II yang masih memiliki tujuan murni, yaitu untuk melepaskan Yerusalem dari cengkeraman tentara Turki pada saat itu. Nah, sampai dengan perang salib kelima, gereja Roma Katolik masih didukung oleh gereja Roma Katolik. Selanjutnya, hal ini kemudian diteruskan oleh para bangsawan Eropa. Nah, pertanyaannya kenapa? Mengapa perang salib ke-6 dan selanjutnya itu tidak lagi didukung oleh gereja Roma, melainkan oleh para bangsawan Eropa? Sederhana jawabannya. Para bangsawan itu mereka mencari untung dari apapun juga. Nah, ketika tanah mereka dirampas oleh orang-orang Turki, maka mereka bereaksi. Jadi sehingga mereka berusaha untuk merebut atau mengambil tanah, entah itu milik mereka atau bukan, begitu ya. Pokoknya mereka merasa bahwa bangsawan-bangsawan Eropa itu merasa bahwa itu adalah tanah punya mereka. Padahal zaman itu kan masih zaman peperangan ya, istilahnya tidak ada hak-hak dan lain sebagainya begitu. Intinya mereka berperang. Nah, sekarang bukan dipimpin oleh Paus sebagai pemimpin gereja, tetapi sudah dipimpin oleh para bangsawan. Jadi bisa dibayangkan perang salib yang ke-6 dan selanjutnya itu lebih berbau ekonomi dan politik dibandingkan dengan hal-hal yang suci. Gitu. Nah, perang salib yang terakhir berakhir dengan kejatuhan kota Akko yang ditaklukkan oleh tentara Islam pada tahun 1291 yang dipimpin oleh Baybars dari Mamluk, ini juga Turki. Jadi perang salib terakhir tentara Islamlah yang memenangkan pertempuran itu. Begitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari peristiwa perang salib, yang banyak dirugikan sebenarnya Kristen. Perang salib itu sebenarnya ya. Tetapi masalahnya kita nanti akan tahu bahwa justru dengan perang salib itu Tuhan memakai perang salib ini untuk mendewasakan gereja sebenarnya. Oke, lanjut. Next tahun. Nah, selanjutnya setelah tahun 1200, perang salibnya bukan lagi melawan Islam, tetapi mulai melawan bidat-bidat. Jadi gereja Katolik di bawah pimpinan Paus Innocentius III memerintahkan penyerangan kepada bidat Katarisme di Langwedok. Begitu. Jadi ketika ada kelompok orang yang dianggap tidak memiliki diserang. Artinya, gereja Katolik memiliki kekuatan kepada pemerintah untuk bisa mengerahkan tentara untuk menghabisi bidat-bidat. Tahun 1231 terhadap bidat di Bosnia dan kepada kelompok petani di Stedinger tahun 1234. Jadi perang salib itu yang sekitar tahun 1231 dan 1234 itu 2 kali. Ini serangannya juga bukan lagi kepada orang-orang Muslim, tetapi kepada bidat.
Nah, kemudian ada lagi terhadap Markwort von Anweller pada tahun 1240. Ini di Belanda. Gitu ya. Pada tahun 1263, Paus Urbanus IV menawarkan indulgensi kepada Charles dari Anjou atas imbalan penaklukan dari Sisilia. Maksudnya seperti ini. Charles dari Anjou ini, dia memenangkan penaklukan Sisilia. Ya. Maka kemudian oleh Paus Urbanus mulai ditawarkan indulgensi kepada dia dan seluruh tentaranya. Saya ingatkan sekali lagi ya, apa itu indulgensia? Indulgensia itu adalah semacam surat keputusan dari gereja yang menyatakan bahwa orang ini dikurangi hukumannya di purgatori atau api penyucian. Dengan adanya surat ini, orang akan menganggap dirinya hukumannya akan dikurangi nanti di api penyucian, begitu ya. Tapi Paus Urbanus ini menawarkan sesuatu yang sebenarnya tidak agak kurang sesuai ya, karena begini, untuk mengeluarkan surat indulgensia itu seseorang harus memiliki jasa kepada gereja. Nah, tetapi karena ini Paus Urbanus ini sungkan mungkin kepada Charles yang sudah menaklukkan Sisilia, maka dia kemudian memberikan surat indulgensi. Next. Oke. Nah, kemudian hal yang paling mengenaskan adalah ketika pusat gereja timur di Bizantium itu jatuh. Di Konstantinopel itu jatuh, yaitu pada tahun 453. Kejatuhan ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat muslim, karena sampai sekarang mereka sangat meninggikan Sultan Turki Utsmani yang disebut Mehmed II. Ini pahlawan bagi mereka, karena mereka sudah menjatuhkan atau mengalahkan kekuasaan hegemoninya gereja Katolik Timur di Bizantium, di Konstantinopel. Nah, sebenarnya penaklukan di Konstantinopel itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Tetapi karena dipicu oleh faktor perdagangan, di mana orang Turki menganggap Konstantinopel adalah kota perdagangan yang strategis. Tetapi mengapa dia dikuasai oleh orang-orang Romawi? Maka mereka rebutan lahan. Begitu. Tetapi, seperti diketahui karena kota Konstantinopel itu adalah kota yang merupakan pusat dari kekristenan timur, di mana di sana ada gereja besar namanya Hagia Sophia. Nah, itu juga akhirnya juga menderita. Karena orang-orang Kristen yang ada di Konstantinopel, akhirnya yang Kristen-Kristen itu dibunuh. Tidak ada satupun yang hidup pada saat itu. Semua orang Kristen dibunuh. Dan kemudian gereja Hagia Sophia diambil menjadi masjid. Dicat ulang, kemudian diambil jadi masjid. Begitu ya. Itu merupakan cerita hitamnya gereja. Gitu ya. Tetapi justru sebenarnya bagi gereja, lepaskah Konstantinopel ini membuat bangsa Eropa kemudian berkembang. Karena mereka sudah tidak menghiraukan Konstantinopel lagi, mereka berkembang ke daerah lain. Ada daerah Jerman, ada daerah Inggris, ada daerah Belanda, dan termasuk mereka mulai mencari daerah-daerah di Afrika dan Asia. Nah, itulah akhirnya nanti mungkin mereka akan nyampe Indonesia ya. Nah, itu sebabnya mengapa pedagang-pedagang Portugis sekitar tahun 1500 mereka berangkat ke Indonesia. Mereka adalah orang-orang Katolik, pedagang Portugis ini. Yang kemudian akhirnya Portugis ini diganti oleh Belanda. Nah, Belanda ini kebanyakan orang Kristen, Protestan, yang akhirnya membuat di Indonesia ini ada percampuran antara Katolik dan Protestan yang cukup banyak. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Anggi. Nah, ini adalah kondisi gereja. Kondisi gereja pada saat sekitar abad pertengahan atau 1400 tadi, di mana Konstantinopel jatuh tadi. Jadi saya kembali lagi ke cerita tentang Kaisar Konstantin ya, sekitar abad yang keempat. Setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen, ya Kaisar Romawi, maka dia benar-benar menyokong gereja. Semua kebutuhan gereja dia penuhi, karena dia kaisar, dia bisa memenuhi. Nah, pertanyaannya mengapa dia sampai mau seperti itu? Oh, karena dia orang Kristen? Bukan. Bukan hanya itu. Bukan karena dia Kristen kemudian hatinya jatuh hati kepada Tuhan, dia kemudian memberikan sumbangan. Tidak. Karena dia diberitahu bahwa raja itu menjadi wakil Tuhan untuk memajukan gereja. Nah, saya perlu mengingatkan lagi, seorang kaisar Romawi itu selalu bangga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
maka dia berusaha untuk bisa disembah oleh banyak orang dengan mendirikan patung-patung kaisar atau patung-patung dirinya sendiri dalam bentuk besar-besar, termasuk di kota Roma. Mereka ingin menjadi dewa, itu semacam dewa. Nah, tetapi bagaimana ceritanya jika kemudian kaisar itu diberitahu, Kaisar, ya yang mulia Kaisar, Anda sebenarnya bukan hanya menjadi dewa, karena dewa-dewa itu sebenarnya tidak ada. Itu kata ini ya, kata uskup-uskup pada waktu itu ya. Tetapi Anda adalah wakil dari Tuhan. Itu. Engkau adalah imamat yang rajani. Wah, senang sekali tentunya Kaisar Konstantin. Wah iya ya, saya ini dipakai Tuhan ya, begitu ya. Saya wakilnya Tuhan. Maka Kaisar seolah-olah hatinya sangat apa ya, mongkok gitu ya, seneng banget gitu. Maka dia kemudian membantu gereja. Oke lah, karena aku wakilnya Tuhan, kepanjangan tangannya Tuhan, dia bantu gitu. Jadi ketika konsili Nikea itu yang membantu Kaisar Konstantin. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya ketika menjelaskan tentang masa penganiayaan dulu sudah saya garis bawahi ya, bahwa gereja harus berhati-hati ketika berada di kondisi yang nyaman, dekat dengan kekuasaan. Ketika mereka dianiaya, gereja berkembang sangat luar biasa, sangat bagus. Tetapi ketika gereja menjadi orang terdekatnya kekuasaan, pada abad yang ke-9, gereja mulai terikat pada materi dan kuasa. Ingat ya, abad 9 itu perang salib masih berlangsung. Gereja mulai terikat pada materi dan kuasa, bagaimana tidak. Mereka sekarang dari uskup-uskup yang dulunya itu gembel, istilahnya dikejar-kejar begitu ya sama penguasa Romawi, sekarang jadi sahabatnya raja. Tentunya semuanya bisa didapatkan, makan, kemudian wine begitu ya, tanah, dikasihlah sama kaisar. Siapa yang bisa kuasanya lebih hebat dari kaisar pada saat itu? Gereja. Gitu. Sehingga gereja pun mulai mengejar materi. Mau nggak mau. Dan akhirnya mereka bukan hanya mengejar materi, tetapi mengejar kuasa. Apa itu? Ada dua profesi yang sangat menarik di dunia pada saat itu ya, yaitu profesi menjadi bangsawan, menjadi tuan tanah, atau menjadi para imam, klerus ya, di gereja. Kalau enggak, akan outcast jadi orang awam, dianggap orang awam. Nah, sisa-sisa hal itu sampai sekarang di Katolik ada, yaitu orang Katolik itu membedakan antara imam dengan awam, gitu ya. Itu mulai sejak zaman abad yang ke-9. Jadi golongan yang terhormat adalah tiga ini, ya. Jadi tiga golongan yang terhormat ini. Bentar ya, saya annotate ini ya. Ini yang sangat terhormat. Bangsawan, tuan tanah, dan para imam. Apa bedanya bangsawan sama tuan tanah? Beda. Bangsawan ini adalah orang-orang yang kaya. Bisa jadi dari peperangan, bisa jadi karena dia berbisnis, berusaha. Masih ingat tadi ketika perang salib dipelopori oleh mereka, ini bangsawan ini. Ini adalah tokoh terpandang karena duitnya banyak. Begitu. Nah, yang kedua adalah para tuan tanah. Tuan tanah ini tanahnya di mana-mana sangat luas sekali, dia memiliki kastil-kastil gitu ya, tanahnya di mana-mana, kebunnya di mana-mana gitu. Nah, yang ketiga, yang profesi menarik ketiga adalah menjadi imam. Mengapa imam ini begitu menarik? Karena posisi imam ini akan bisa mempengaruhi arahnya gereja. Dan bukan hanya itu. Mereka bisa kalau nggak suka sama orang, bisa minta kepada raja untuk mengambil orang itu, dan kemudian orang itu bisa diadili. Itu membuat akhirnya imam-imam ini ya, imam-imam ini, tokoh-tokoh gereja ini kemudian mereka mengajak anaknya, atau kalau kita sekarang kenal dengan nama nepotisme. Ya, bagus ini kan. Nepotisme. Diajaklah anak-anaknya untuk menjadi imam. Diajaklah ini apa?
sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya untuk menjadi imam. Begitu. Jadi bisa dibayangkan saat itu betapa menariknya posisi ini, posisi yang ada di dalam dunia perimaman, gitu ya. Nah, hal yang perlu diketahui adalah karena kondisi mereka yang sangat menarik ini, gereja pada akhirnya juga ingin memiliki tanah yang luas juga dengan berbagai cara. Nah, ini udah mulai. Gereja dengan berbagai cara ingin memiliki tanah. Gereja dengan berbagai cara ingin memiliki tanah yang luas. Jadi pada saat itu gereja itu tanahnya luas di mana-mana. Di mana-mana. Sangat luas tanahnya. Nah, itulah yang membuat gereja kemudian menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan tanah yang luas ini. Loh, mengapa kok bisa seperti itu? Iya, karena sekali lagi posisi yang menarik itu tiga ini. Nggak ada orang yang mau jadi orang awam. Gitu. Jadi ini adalah awal-awal gereja sudah mulai menyeleweng. Gitu ya. Oke, lanjut. Anggi. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan? Kalau pada zaman dulu, zamannya Paulus, hingga zamannya Tuhan Yesus, orang ketika menjadi seorang murid, mereka lakukan dengan berguru. Jadi contoh ya, kalau saya mau jadi muridnya Mas Sabto nih, supaya bisa berdagang dagangan ini apa online begitu ya. Saya akan tinggal bareng-bareng sama Mas Sabto di rumahnya dia. Saya akan melihat caranya dia ini apa makan, caranya dia bangun, caranya dia ini apa mendandani rumah, kemudian pokoknya setiap gerakannya Mas Sabto saya ikuti. Itu modelnya berguru. Nah, kemudian ini kemudian berubah ketika masa gereja abad 9 itu mulai berubah ke masa yang disebut skolastik. Apa itu skolastik? Ya dari kata sekolah ya. Yaitu biara atau pusat-pusat kekristenan itu memiliki pusat-pusat pendidikan sendiri. Jadi orang-orang di sekitar belajar dari biara itu. Yang dipelajari apa? Ya tentunya dunia teologi. Kemudian selain itu juga ada hal-hal yang lain, filsafat, kemudian ilmu kedokteran, ilmu hukum, semuanya dipelajari di ini apa di skolastik. Model berguru yang di depan ini menghasilkan teolog dan penulis yang besar seperti Agustinus. Nah, banggalah yang punya nama Agustinus ya. Gregorius, Athanasius, ini orang-orang terkenal ini, ya, dan Yohanes Chrysostom dan lain-lain. Makanya beberapa saat yang lalu ketika saya mempresentasikan tentang sejarah gereja Kaisar dan lain-lain, gereja mula-mula, semuanya tulisan-tulisan saya itu berasal dari sini semua, dari orang-orang yang ini, dari model sekolah berguru ini, di mana mereka di gurunya itu mereka benar-benar tinggal. Polikarpus juga mereka seperti itu. Nah, kemudian pada masa skolastik, di mana sekolahnya sudah mulai diambil sama biara, menghasilkan tokoh-tokoh seperti Anselmus, juga tokoh cukup terkenal yang hidup pada tahun 133 sampai 1109, Bernardus, Dominikus, gitu ya. Ini semuanya santo, orang suci, orang kudus. Nah, ini skolastik. Nah, ini yang penting. Ada lagi yang namanya universitas. Ya, nama universitas dari kata universe artinya adalah umum, begitu ya. Nah, disinilah kemudian mulai berkembang dunia pendidikan di luar biara. Jadi di universitas ini pada akhirnya membuat orang-orang jadi senang belajar di sini. Karena di sini ada ilmu kedokteran, ya, ada dokter, ada hukum, ya, ada hukum di sini juga ada hukum. Kemudian ada juga mengenai teologi, filsafat, semuanya itu di sini ada di universitas dan dibagi-bagi menjadi golongan-golongan. Gitu. Nah,
Uniknya, kalau di sini kan tidak punya gelar, tidak ada gelar karena yang melakukan gereja. Tapi di universitas ini mereka kreatif, mereka membuat gelar, gitu. Gelar yang tertinggi tentunya adalah doktor. Nah, ini gelar tertinggi. Nah, para klerus atau para imam ini tertarik mulai belajar bukan di skolastik, bukan di dalam biara, tetapi mereka mulai belajar di luar biara. Nah, mengapa? Karena mereka mendapatkan gelar ini nanti. Gitu. Untuk apa mereka mendapatkan gelar ini? Nah, motivasinya juga masih nggak benar juga. Supaya mereka bisa mendapatkan posisi ketika melayani kalangan-kalangan bangsawan. Artinya mereka teruji, oh iya orang pinter nih. Jadi akhirnya mendapatkan jemaat yang luar biasa, yang bangsawan-bangsawan. Kayak nggak asing ya dengan sekarang-sekarang ini ya. Orang hanya mencari gelar supaya nanti bisa dianggap pinter, gitu, bisa melayani orang-orang yang hebat-hebat. Oh, aku dokter loh, gitu. Aku master loh, begitu. Nah, ini sudah ada sudah sejak zaman dulu, zaman universitas dulu itu. Lanjut, nah, walaupun memang ini apa, memang gereja ini ya eh, berada dalam kondisi yang seperti itu, bukan berarti terus kemudian orang-orangnya jelek semuanya, tidak. Mulai ada sekam, mulai ada sumber-sumber yang mau terbakar begitu di gereja dalam gerakan reformasi, mulai muncul gerakan reformasi. Dalam gerakan reformasi sudah mulai ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang tetap menginginkan adanya kemurnian gereja. Nah, masalahnya adalah parahnya rata-rata mereka ini orangnya ada di luar gereja. Kelompok-kelompok ini rata-rata ada di luar gereja. Maka kemudian pada abad yang 10 mulai muncullah untuk bisa menampung orang-orang yang ada di luar gereja ini karena mereka melihat gereja sudah mulai menyeleweng gitu. Tapi mereka nggak berani ngomong karena kalau mereka berani ngomong urusannya panjang gitu. Maka akan ditangkap yang kayak tadi itu, diperangi kayak yang kelompok petani itu tadi ya, dianggap bidat begitu. Dihancurkan mereka kelompoknya gitu. Tetapi kemudian masih ada juga kelompok-kelompok itu yang muncul itu. Mereka melakukan gerakan eremitisme. Eremitisme. Ya, eremitisme. Pernah mendengar kata ini ya, eremitus ya, eremitus, pendeta yang eremitus, yang pensiun itu. Artinya bukan pensiun sebenarnya, itu yang berada di luar sistemnya gereja. Jadi mungkin mungkin kata eremitus itu munculnya dari sini, ya, dari gerakan eremitis ini. Mereka hidup benar, tetapi bukan di dalam biara, tetapi di luar biara. Yang mereka lakukan adalah ada yang pergi ke Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Karena begini, orang-orang ini kan kepingin mendekat dengan Tuhan. Orang-orang yang ada di, ingat ya, ini mereka bukan orang kaya-kaya, ya, orang-orang yang biasa-biasa saja. Mungkin bisa dianggap orang yang awam, tapi bukan benar-benar awam, tapi mengerti. Gitu. Rata-rata mereka pergi ke Yerusalem untuk bisa mendekati diri mereka dengan situs-situs yang ada di dalam kitab suci, baik itu PL maupun PB. Mereka menyingkir, tak mungkin ada di tempat itu. Kemudian dari hal itu kemudian melahirkan ordo, ordo. Ordo ini semacam golongan-golongan ya. Muncul ini di Katolik ya, ini mungkin saya perlu garis bawahi, ini belum pecah gereja Katolik dan Protestan, ini di Katolik. Jadi masih kuat gereja Katolik. Kemudian muncullah ordo seperti Ordo Karmel. Ordo Karmel ini adalah ordo yang memiliki ciri khas itu senengannya itu mereka berkunjung ke situs-situs kitab suci. Mereka menggali semua tentang tulisan-tulisan kitab suci daerah-daerah itu. Makanya pada abad yang ke-15-16 tulisan-tulisan gereja itu cukup berkembang sampai sekarang. Itu yang membuat akhirnya gereja cukup kaya tulisannya, disimpan oleh gereja-gereja Katolik, mereka punya. Gitu. Ada Ordo Karmel. Nah, ada ordo lagi yang namanya mendikan, itu dari kata mendicare, artinya mengemis.
Nah, tadi sebelumnya ada ordo, namanya ordo Agustinian. Jadi Agustinus, dari kelompok Agustinus gitu ya, itu ada ordo juga mereka itu. Nah, tapi itu ordo yang muncul lebih dulu. Nah, ordo yang mengemis ini lucu. Ordo mengemis ini atau ordo mendikar ini, mereka menganggap bahwa hidup yang diperkenan Tuhan adalah hidup yang menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Jadi mereka mengasingkan diri, mereka tidak bekerja, mereka benar-benar memberikan hidup mereka untuk Kristus, gitu, tak punya apa-apa, dan mereka makan hanya dari belas kasihannya orang. Cuma masalahnya karena mereka ini adalah orang-orang yang orang-orang yang suka belajar firman Tuhan, maka mereka adalah orang yang pintar. Dan kemudian mereka ini akan menjadi cikal bakal dosen-dosen yang ada di universitas, pengajar-pengajar yang ada di universitas. Tetapi ironisnya, ordo mendikan atau yang berasal dari kata mendikan ini yang dulunya pertama mengemis, ketika universitas begitu berkembang, mereka jadi kaya. Jadi kaya banget. Nah, akhirnya mereka melupakan tujuan semula. Ini kalau sudah duit masuk, ini udah repot ini. Maka kemudian mereka hidup di dalam penuh keglamoran. Karena universitas mereka berkembang. Walaupun jangan bayangkan universitas itu punya gedung seperti sekarang, ya enggak. Mungkin mereka hanya belajar di ladang begitu. Tapi muridnya banyak. Kemudian si dosen ini setelah muridnya lulus diberikan gelar gitu. Itu akhirnya banyak yang bayar dan akhirnya ordo mendikan ini kemudian menjadi ordo yang cukup kaya. Ironis lagi. Gitu. Maka orang melihat kayak munafik gitu kelompok mendikan ini begitu ya. Lanjut Kak Ongki. Nah, kemudian mulai muncullah bibit-bibit gerakan yang tidak puas dengan kondisi gereja Katolik pada saat itu. Yang pertama yang muncul adalah Wycliffe, panggilannya Wycliffe. Ini saya tunjukkan buku komentari Bible si Wycliffe. Mengapa saya tunjukkan buku ini sampai sekarang menjadi buku wajib di dunia teologi ya. Seseorang yang sekolah teologi paling tidak pernah 1-2 kali buka buku Wycliffe ini, atau setiap perpustakaan di sekolah teologi pasti ada. Wycliffe dulu ya, dia hidup pada abad yang keempat, dulunya adalah seorang imam Katolik. Dan dia bukan hanya imam Katolik, tetapi dia juga mengajar di Oxford University. Jangan bayangkan, sekali lagi, jangan bayangkan Oxford seperti sekarang ya. Oxford University waktu itu masih awal-awal dia berdiri, jadi masih belum besar sebesar sekarang ini, tapi sudah mulai ada di Oxford University. Si Wycliffe itu mengajar, itulah sebabnya dia bisa memproduksi buku komentari, ya, Bible Commentary. Bukunya cukup tebal ini, mahal belinya. Nah, Wycliffe memiliki pandangan seperti ini. Karena dia melihat gereja-gereja itu sudah mulai menyimpang, dia berkata seperti ini. Kitab suci seharusnya menjadi kebenaran atau menjadi jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Pada saat ini perlu diketahui ya, kitab suci kita itu atau Alkitab kita itu yang dikuasai oleh orang Katolik itu semuanya berbahasa Latin. Latin. Kurang jelas ya tulisannya. Latin. Gitu ya. Nah, kitab Latin ini disebut sebagai Vulgata. Vulgata. Nah, ini Vulgata. Si Wycliffe ini dia membuat komentari ini untuk membuat orang itu jelas gitu. Ketika membaca Alkitab itu maksudnya seperti ini gitu. Tapi masalahnya pada saat itu nggak ada orang yang mau membaca karena bukunya tebel-tebel. Nah, yang bisa membaca siapa? Ya mahasiswanya dia itu di Oxford. Maka membaca itu orang-orang awam nggak boleh gitu ya. Nah, si Wycliffe ini
Dia menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran akan Tuhan adalah Alkitab, kitab suci, yang pada saat itu tulisannya Latin, begitu, untuk mencapai kebenaran. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perkataannya dia bahwa dia nulis seperti ini? Ya, ketika itu, pada saat itu, gereja Katolik itu kan sangat dominan ya, tadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Pada saat itu sebenarnya ini yang dia lakukan. Dia menolak dominasi institusi gereja, terutama gereja. Dia tidak mau, tidak setuju kalau gereja itu menjadi institusi yang sangat-sangat dominan kepada seluruh aspek hidupnya orang. Artinya ada apa-apa gereja. Minta ampun dosa, mesti harus ke gereja. Semuanya harus ke gereja. Begitu ya. Apa-apa mesti harus minta petunjuk gereja. Nah, disinilah mulai pandangannya dia tentang predestinasi itu muncul. Apa itu predestinasi? Bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua yang terjadi di dalam diri kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini sekarang menjadi teologi andalannya teman-teman kita dari gereja Protestan atau penganut Calvinis. Itu karena berasal dari teologianya Wycliffe. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa mereka memunculkan itu? Untuk membendung ajarannya Katolik yang dianggap pada saat itu gereja sangat dominan yang bisa menentukan nasibnya orang. Gereja itu bisa membuat orang hidup atau mati, itu semuanya tergantung gereja. Kalau gereja bilang orang ini terkutuk, mati, ya udah, besoknya dia bisa mati. Itu. Maka kemudian si Wycliffe ini memunculkan pandangan atau ajaran mengenai predestinasi, bahwa semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh gereja. Gitu. Sayangnya ajaran ini kemudian berlanjut sampai sekarang, sehingga para penganut ajaran ini mereka berkata seperti ini, semuanya sudah ditentukan Tuhan. Jadi orang yang masuk neraka atau masuk surga itu semuanya sudah ditentukan Tuhan. Sebenarnya Wycliffe itu tidak bilang seperti itu. Yang Wycliffe bilang itu bahwa supaya orang-orang ini dia tahu bahwa bukan yang menentukan nasibnya dia itu bukan gereja gitu loh. Tapi sekarang jadi salah. Jadi seolah-olah menganggap bahwa predestinasi itu adalah ajaran yang sangat otoritatif. Padahal ajaran ini muncul sebagai reaksi dari adanya dominasi gereja. Begitu, dominasi gereja yang kuat. Gitu ya. Nah, sekarang ini parahnya ada orang yang sangat predestinasi banget gitu loh. Dia sangat predestinasi banget. Dia sangat mendukung ini. Dia percaya bahwa Tuhan menentukan segala-galanya. Gitu. Menentukan orang masuk surga, termasuk menentukan juga orang masuk neraka, begitu. Itu ada di sini. Nah, selain itu, dia bukan hanya, si Wycliffe ini, dia bukan hanya mengembangkan ajaran predestinasi, tetapi dia juga menolak, perhatikan, dia mulai menolak terhadap purgatori. Nah, ini menarik sekali. Mengapa dia menolak kepada purgatori, padahal dia sendiri orang Katolik? Karena dia melihat gara-gara purgatori ini, kemudian muncul ini loh, indulgensi ini. Sebuah ajaran yang dipertanyakan. Gitu. Karena indulgensi ini seolah-olah memberikan kekuasaan yang sangat dominan kepada gereja untuk memberikan ampun kepada orang ini diampuni atau tidak itu berdasarkan gereja. Dan bukan hanya itu, dia juga menentang paham berdoa kepada arwah, kepada orang yang mati, dan berdoa melalui perantaraan orang kudus. Dia menentang. Nggak ada berdoa melalui santo. Ya, santo siapa ya? Santo Benediktus, berkatilah kami supaya usaha kami sukses. Oh enggak, dia menentang itu. Dia berkata bahwa doa itu kan ya orang sendiri yang harus ngomong sama Tuhan. Tetapi ingat ya, sekali lagi,
Saya bilang seperti ini bukan kemudian kita mengambil pandangannya Wycliffe untuk kita antemkan ke teman-teman kita Katolik. Jangan sekali-kali gitu. Karena apa? Karena Wycliffe ini sekali lagi dia sebenarnya yang ditentang itu ini. Menolak dominasi institusi gereja. Karena begini, saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang Katolik ya. Mereka menganggap bahwa indulgensi ini adalah perwujudan dari perkataan Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada Petrus. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Nah, teman-teman kita Katolik menganggap Petrus itu mendirikan gereja di atas batu karang itu adalah gereja yang Katolik, gereja Katolik. Itu ya, di atas batu karang ini gereja Katolik yang didirikan di atas batu karang. Begitu. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang diikat oleh gereja ini akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan oleh gereja akan terlepas juga di sorga. Jadi, gereja Katolik menganggap bahwa dirinya dari ayat itu mereka bisa punya power untuk bisa mengampuni orang atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, itu benar atau tidak? Gitu kan? Kita harus kembali kepada cara menghermeneutik ayat itu dengan benar. Yang saya bilang tadi di awal, kita lihat teks aslinya. Kalau kita mau murni menyatakan itu benar atau tidak, tetapi setelah kalaupun kita tahu itu bahwa itu benar atau tidak, ya kita mesti harus melihat juga frame berpikir teman-teman kita Katolik, gitu. Ini ada pertanyaannya nanti ya, saya jawab satu-satu ya, apa-apa ditulis saja, nanti akan saya jawab satu-satu. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan oleh si Wycliffe. Nah, parahnya adalah hal-hal ini kemudian kita antemkan kepada teman-teman kita Katolik, seolah-olah mereka salah semuanya, purgatorinya salah, indulgensianya salah, berdoa pada arwah juga kita salah-salahin, berdoa dengan perantaraan orang kudus, pokoknya orang Katolik nggak bener dah, gitu. Nah, itu yang membuat kita nanti tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Ketika kita memahami bahwa pandangannya orang salah, biarlah orang itu sendiri, kita kalau kita ditanya, kita kasih tahu ya, kita kasih tahu jawab seperti apa yang kita pahami, tapi tidak untuk jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita sekali lagi ya paling benar, karena kalau kita masih hanya bisa menafsir hanya dari omongannya orang, dari bukunya orang, dari khotbahnya orang, dari ayat Alkitab, termasuk dari ayat Alkitab yang berbahasa Indonesia, jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru nyala-nyalain orang dulu, gitu ya. Nah, ini yang ditentang oleh si Wycliffe. Oke, kita lanjut. Lanjut, kawan. Nah, ini adalah yang paling tragis. Ada orang yang bernama Jan Hus, orang Ceko ya. Dia menjadi imam pada tahun 1401, sekaligus dosen di Universitas Charles Praha ya. Dia di Ceko ini ya, tempatnya di Ceko. Ini orang pinter sekali. Ya. Dia ini dosen ya. Dia dosen. Sekali lagi dia dosen di universitas. Jadi termasuk golongan universitas. Tetapi dia bukan hanya dosen, dia menjadi imam Katolik pada tahun 1401. Nah, dia karena orang yang ada di luar gereja juga, bukan hanya di dalam juga, tadi kan akhirnya pikirannya terbuka. Nah, kemudian dia menemukan bahwa ajarannya yang paling benar itu harusnya kita menekankan pada peran kitab suci. Tidak boleh ada seorang pun termasuk paus maupun kardinal ya, boleh merumuskan ajaran yang bertentangan dengan kitab suci. Gereja Katolik itu memiliki pemahaman bukan hanya dari kitab suci ya, tetapi mereka juga menganggap memiliki tradisi suci. Tradisi suci itu berasal dari kebiasaan. Dari tradisi suci. Tradisi. Pak Uni. Pensilnya Bapak Uni. Jadi orang Katolik itu selain dia berasal dari kitab,
Dia juga berasal dari tradisi suci. Ya, dia juga berasal dari tradisi suci. Nah, si Jan Hus itu dia menyatakan bahwa harusnya kita cuma menekankan pada peran Alkitab, nggak perlu seorang paus kardinal memiliki kekuasaan yang seperti itu, apalagi apa yang dikatakan itu bertentangan dengan kitab suci. Maka kemudian gerakan ini atau kelompok ini menamakan dirinya sebagai Protestamen. Protestamen. Nah, tidak terlalu asing ya dengan kata ini ya. Protestamen. Yaitu orang yang pro terhadap Alkitab atau perjanjian. Ini bahasa Latin ya. Protestamentum. Bahasa lengkapnya. Ya, Protestamen. Bukan hanya itu, si Janus itu juga mengutuk imam yang menghormati patung ataupun lukisan-lukisan orang-orang kudus, ikon kudus. Dan Janus juga tidak percaya kepada mujizat. Tapi kalau saya baca bukunya, sebenarnya dia bukan tidak percaya pada mujizat ya. Dia tidak mempercayai mujizat yang diselewengkan begitu. Dia percaya mujizat, tetap percaya sih. Gitu. Kalau dari bukunya itu seperti itu. Orang Katolik menyebut kelompok mereka atau kelompoknya Janus ini sebagai kelompok Protestantisme. Ya, orangnya Janus bilang kami ini adalah Protestamen, sementara dari Gereja Katolik menyatakan bahwa mereka Protestantisme atau orang yang suka protes. Gitu. Nah, parahnya adalah hal ini yang sekarang ini banyak muncul di pengajaran-pengajaran termasuk di sekolah teologi. Kenapa kita disebut Protestan? Karena suka protes gitu. Kan pandangannya kan gitu kan. Ini suka protes. Nah, ini yang ada juga di teman-teman kita Katolik ya kayak gitu. Kenapa mereka disebut Protestan? Dulu suka protes gitu. Padahal bukan. Bukan. Gitu ya. Kata Protestan itu olok-olok dari teman-teman kita Katolik. Sementara aslinya adalah kita Protestamen gitu. Nah, masalahnya adalah nah inilah martir pertama ya dari gerakan reformasi. Janus ini kemudian dia dianggap bidat oleh gereja, pada saat itu gereja Katolik tentunya, dan kemudian dia dihukum mati. Dihukum mati dengan cara dibakar, disalib. Jadi dia disalib, tapi di depannya dia dibakar sampai habis. Saya kalau baca ceritanya Janus ini cukup mengenaskan ya. Ketika itu dia disidang begitu ya, dibawa ke sidang, kemudian dia disuruh kesaksian. Tapi sebenarnya keputusan sudah diberikan. Maka setelah Janus selesai kesaksian dan membela diri dengan cara berteriak-teriak Janusnya, maka ada orang imam-imam yang datang. Ini imam loh, ini datang kemudian menyobek-nyobek bajunya. Semua atribut-atribut Katoliknya dilepasi semua sampai dia telanjang. Dan dia dipermalukan misalnya. Dan akhirnya Janus meninggal. Ya, karena dianggap sebagai bidat. Jadi perhatikan di sini ya. Hati-hati ketika kita menganggap diri kita paling benar. Memang kita tidak membunuh seperti zaman gereja Katolik dulu, tetapi bukankah Alkitab berkata, ketika kita membenci orang lain itu sama dengan membunuh dia. Maka ketika kita menganggap diri kita paling benar dan lantas kita membenci kelompok yang lain, itu sebenarnya kita sudah membunuh tubuh Kristus yang lain. Itu masalahnya yang sangat serius. Jadi makanya dari awal dulu, dari kemarin saya bilang tolong jangan menganggap diri paling benar, jangan menganggap diri paling benar dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Itu karena hal itu bisa membunuh tubuh Kristus yang lain. Nah coba sebenarnya Janus ini kan tidak perlu mati. Dia tidak perlu dibakar sampai hanya karena gara-gara perbedaan pandangan, tapi karena waktu itu gereja punya kekuasaan, maka dia bisa membunuh Janus. Nah sekarang ini mungkin ada kelompok-kelompok atau gereja-gereja yang menganggap dirinya paling benar. Memang dia tidak membunuh, tetapi dia bisa membunuh karakter orang lain kan. Kita bisa ngomong kepada orang jangan ke sana tuh sesat tuh itu. Kita sudah membunuh. Gitu. Ya kita kasih tahu sekapasitas kita memberitahu tidak perlu menghasut orang untuk menganggap bahwa orang lain tidak. Gitu ya. Oke, lanjut. Ongki ini adalah tokoh yang paling terkenal
yaitu Martin Luther. Beruntung Martin Luther ini adalah tokoh yang tidak dibunuh, begitu ya. Karena mungkin karena peristiwa Jan Hus tadi itu menyadarkan gereja bahwa membunuh itu tidak menyelesaikan masalah, gitu, karena pengikutnya malah semakin banyak. Martin Luther sebenarnya bukan penggagas gerakan reformasi. Di atas itu sebelumnya tadi udah ada Jan Hus maupun Wycliffe, gitu ya, Johannes Wycliffe. Tapi yang sangat terkenal sekali adalah Martin Luther. Oke, tapi nggak jadi masalah. Nah, si Martin Luther ini apa yang dilakukan? Ketika itu ada seorang uskup yang dikirim dari Roma, begitu ya, untuk menjual surat indulgensia. Mengapa ini perlu dijual? Karena gereja Santo Petrus, Basilika Petrus yang ada di Vatikan itu memerlukan dana untuk membangun. Nah, ini sebenarnya ada latar belakang di sini, di cerita ini. Ya, saya ceritakan dikit aja ya, nggak bisa lengkap karena nanti waktunya. Nah, pada zaman itu berkembang arsitektur yang sangat luar biasa. Arsitektur zaman abad-abad pertengahan itu adalah arsitektur yang sangat megah. Seperti diketahui kayak sekarang itu di Eropa ini, arsitekturnya begitu berkembang itu karena hal itu. Karena pada saat itu dari rumah-rumah yang hanya kotak-kotak gitu, kemudian menjadi rumah-rumah yang bentuk-bentuknya rumah bangsawan-bangsawan yang gede-gede. Gereja pun pengen seperti itu. Maka gereja membangun kastil, membangun biara yang ada di Santo Basilika Petrus, dibangun besar-besaran, maka kemudian dana dicari dengan cara menjual surat indulgensia. Gitu. Dan kemudian pada saat itu ini Roma, ya, Paus Leo ya, mengirim orang ke Jerman untuk menjual indulgensia kepada para bangsawan di sana. Begitu Martin Luther melihat hal itu, Martin Luther marah. Kemudian Martin Luther yang dilakukan adalah dia menempelkan 95 dalil di gerejanya dia, tempat dia melayani Tuhan, yaitu di gereja Wittenberg. Gitu. Bukan hanya itu, Martin Luther pun juga mengirim surat kepada uskup Jerman pada saat itu. Ya, dikirim surat tentang penyelewengan ini. Nah, hal itulah yang membuat gereja Katolik akhirnya marah. Pada tanggal 13 Januari, Martin Luther diekstrakomunikasi dari gereja Katolik. Nah, kita masih harus tahu siapa Martin Luther. Martin Luther ini adalah pengikut Ordo Agustinus. Masih ingat ya Ordo tadi ya? Dia pengikut Ordo Agustinus. Makanya buku-bukunya dia cukup banyak yang mengutip perkataan-perkataan Agustinus. Nah, apa itu pengajarannya Martin Luther? Pengajarannya adalah intinya adalah keadilan Tuhan bukan untuk menghukum pendosa, melainkan untuk menganugerahkan pembenaran bagi mereka yang hidup dalam iman untuk diselamatkan. Nah, perhatikan kata-kata ini baik-baik. Ini sekarang ini menjadi menjadi teologi yang umum yang kemudian dilihat orang menjadi sebuah hal yang kelihatannya agak aneh. Gitu. Apa itu? Jadi gini, di dalam pandangannya Martin Luther, Tuhan itu di dalam keadilannya, itu dia tidak menghukum pendosa. Nah, ini dipakai menjadi ajaran Hyper Grace sekarang ini untuk menentukan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Dia tidak pernah menghukum orang, begitu. Padahal sebenarnya Martin Luther pada saat itu, dia sebenarnya untuk merespon gereja Katolik yang dikit-dikit pakai hukuman, ancaman hukuman. Masuk neraka loh kamu nanti. Nanti kamu disiksa loh, begitu. Maka kemudian teologi ini muncul. Martin Luther itu sebenarnya tidak hendak menyatakan bahwa orang itu tidak ada yang dihukum, enggak gitu. Ya enggak seperti itu untuk menentang. Tapi nanti akan kita lihat ada hal yang aneh dari Martin Luther ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu menganugerahkan pembenaran. Jadi orang salah pun bisa dibenarkan. Gitu. Dengan melalui pembenaran. Asal mereka hidup dalam iman untuk diselamatkan. Itu kata Martin Luther. Jadi istilahnya Martin Luther itu mau ngomong sama pengikutnya pada saat itu. Bahwasanya Tuhan itu tidak suka menghukum gitu loh. Tuhan itu kasih, tidak seperti kata gereja-gereja Katolik itu. Gitu. Untuk membendung ajaran ini.
Nah, kalau ajaran ini, kalau ajarannya Martin Luther ini, sebenarnya munculnya pada saat gereja mula-mula, dia pasti akan dianggap bidat. Karena gereja mula-mula itu menganggap bahwa orang itu harus imannya dibuktikan dengan tindakan. Nah, tapi karena Martin Luther ini ya munculnya pada saat itu dan itu pas sekali dengan kebutuhan gereja. Ya, orang menganggap bahwa ajarannya Martin Luther ini benar karena orang sudah nggak suka sama gereja. Jangan punya pikiran ya yang nggak suka sama gereja cuma Martin Luther aja, nggak, banyak orang. Termasuk ada beberapa raja-raja yang tidak suka dengan kekuasaan gereja yang begitu kuat gitu, terutama kerajaan Inggris ya. Itu ada ceritanya sendiri dari gereja Anglikan di Inggris, itu seru juga. Tapi saya nggak cantumkan karena nanti akan semakin panjang lagi tentang gereja Anglikan gitu ya. Itu urusannya politik juga. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa ajaran Martin Luther itu sangat relevan sekali dengan kebutuhan pada saat itu. Martin Luther ajarannya salah nggak? Enggak lah, nggak salah. Pada masa itu, kebutuhan pada masa itu. Tetapi kalau ajaran ini langsung diantemkan kepada orang sekarang ini, di mana pada saat ini ya gereja Katolik kekuasaannya sudah tidak absolut, coba bisa bayangkan apa yang terjadi. Tuhan tidak akan menghukum pendosa, maka semua pendosa-pendosa itu bikin dosa seenaknya kan, bikin dosa seenaknya kan nggak dihukum gitu. Padahal Martin Luther ini mereaksi ajarannya gereja Katolik gitu. Dia mengatakan melainkan menganugerahkan pembenaran bagi mereka yang hidup dalam iman. Ya udah, kita salah-salah juga tetap dibenarkan kok sama Tuhan. Sekali lagi ya, teologi ini muncul pada masanya. Ketika sekarang ini, zaman sekarang ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dong. Gitu. Kita tidak bisa melihat ini sebagai hal yang pokoknya mutlak seperti itu, nggak bisa diubah-ubah. Enggak. Ingat ya bahwa ini adalah teologi abad pertengahan. Sebelumnya sudah ada teologi gereja kuno yang disebut gereja ortodok. Sudah ada ini, sudah ada. Jadi ini bukan berarti pandangan yang paling benar. Nah, masalahnya di beberapa anak-anak sekolah teologi itu mereka merasa, dosen-dosen termasuk, bahwa pandangan Martin Luther ini paling benar. Maka dia pegang pandangannya Martin Luther, buku-bukunya Martin Luther dipelajari. Dan kemudian ketika ada orang yang tidak sepaham, disalah-salahin gitu. Sama juga akhirnya kalau kelompok-kelompok yang sangat mencintai Martin Luther seperti itu. Saya bukannya benci Martin Luther ya, enggak, cuman saya membenci ketika ada orang menyalahgunakan pandangannya Martin Luther kemudian diantemkan begitu saja tanpa melewati sejarah, tidak ngerti sejarahnya, pokoknya dia merasa bahwa yang benar ya itu tulisannya Martin Luther. Ya benar sih tulisannya Martin Luther seperti itu, tetapi sejarahnya gimana kan harus dilihat. Lanjut kawan. Nah, ini tadi yang saya ceritakan sedikit ya. Mengapa gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther muncul? Kan ada Johann Tetzel, ini seorang biarawan dari Ordo Dominikan. Ingat ya, dia dikirim ke Jerman untuk mengumpulkan dana pembangunan untuk gereja Santo Basilika Petrus. Menurut cara pandang gereja Katolik, manusia itu dibenarkan karena iman yang giat dalam amal dan perbuatan yang berpihak pada yang benar atau fides caritate formata. Jadi ya, bentar ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Menurut gereja Katolik, orang itu dibenarkan karena iman. Iman yang bagaimana? Yang giat dalam amal dan perbuatan yang berpihak pada yang benar. Atau fides caritate formata. Nah, yang dipermasalahkan oleh Martin Luther adalah ini. Akhirnya orang itu harus membantu gereja. Harus ngasih tas kepada gereja. Gitu. Harus berpihak pada yang benar. Siapa itu gereja? Ini loh yang ditentang oleh Martin Luther sebagai yang menyatakan bahwa hanya oleh iman orang diselamatkan. Nah, sekarang ini tidak. Sekarang ini perbuatan baik seolah-olah menjadi tidak penting. Jadi kita contoh ya, ketika kita menyembah Tuhan, gitu, kita proskuneo menyembah Tuhan, ya nggak ada artinya lah, karena kita itu diselamatkan oleh iman, nggak perlu menyembah yang seperti itu, yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kayak gitu, jadi akhirnya padahal sekali lagi ya, Martin Luther itu menentang
pandangan yang seperti ini yang menganggap bahwa harus amal dan perbuatan yang dilakukan kepada gereja ini loh yang ditentang. Jadi makanya mesti berhati-hati ketika kita memiliki cara pandang ini ya, cara pandang terhadap sebuah teologi. Lanjut, hampir tinggal dikit ya, tinggal dikit, sabar. Jadi semuanya. Nah, apa aja yang protes di gereja Wittenberg? Nah, ini tanggal 31 Oktober ini adalah hari di mana Martin Luther memprotes penjualan surat indulgensia. Nanti akan kita peringati menjadi hari reformasi. Ingat-ingat ya, nggak lama lagi nih, sebulan lagi. Ini akan ada hari reformasi. Gitu. Reform, ada hari reform. Gereja rata-rata semua merayakan ini karena memang dari Martin Luther lah kita itu muncul. Ya dari karismatik, Bretani dan lain-lain. Nanti besok minggu depan akan saya beritahukan cabang-cabang gereja yang muncul ya. Nah, tanggal ini dia menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman. Bukan hanya itu, dia menulis kepada Uskup Mainz untuk memprotes hal yang dianggap menyimpang. Nah, ini masalahnya. Dalil Martin Luther itu kemudian cepat sekali berkembang dan menyebar ke seluruh Eropa. Mengapa? Nah, ini yang perlu kita tahu. Karena memang sudah banyak orang yang nggak suka dengan gereja, dengan prakteknya gereja. Bukan nggak suka sama gereja, nggak suka. Karena terlalu banyaknya gereja itu melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Tapi mereka nggak berani ngomong, mereka nggak berani bertindak. Jadi ketika Martin Luther menyampaikan ini disambut banyak orang. Dia juga akhirnya menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman. Apa gunanya? Apa pentingnya? Ya, tadi masih ingat Alkitabnya cuma dalam bahasa Vulgata. Yang bisa membaca siapa ini? Yang bisa membaca Alkitab bahasa Latinnya para imam. Orang-orang awam bisa, nggak ngerti artinya. Karena pada saat itu ya sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa lokal, ada bahasa Inggris kuno begitu ya. Ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, sudah ada. Maka Martin Luther memberontak dengan cara dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman. Itu artinya dia memperbolehkan Alkitab itu dibaca oleh semua orang. Ini kan pukulan bagi gereja. Yang biasanya itu teologianya disembunyikan, yang tahu hanya para uskup, yang tahu hanya para kardinal, gitu. Tetapi sekarang setiap orang bisa jadi tahu, gitu. Maka ya tentunya gereja marah, gitu ya. Apalagi pada saat itu Martin Luther juga didukung dengan adanya perkembangan teknologi percetakan. Kalau dulu Alkitab nulis disalin dengan menulis, sekarang dicetak ceklek cepet langsung nyebar kemana-mana terjemahannya Alkitab si Martin Luther ini. Dengan cepat semua orang bisa mendapatkan Alkitab dengan cara yang mudah. Setiap orang bisa membaca Alkitab dengan cara yang mudah. Lanjut, Pak Onggi. Nah, ini contoh-contoh ya 95 dalilnya Martin Luther. Ya. Dominus et Magister Noster Yesus Kristus, di ini bahasa Latin ya. Penitentiam agite, etc. ya. Omnem vitam fidelium penitentium esse volit. Tuhan dan guru kita Yesus Kristus ketika ia mengucapkan kata bertobatlah dan seterusnya, menyatakan bahwa seluruh hidup orang-orang percaya harus diwarnai dengan pertobatan. Gitu. Maka orang-orang harus bertobat. Itu termasuk para uskup. Itu dia bilang. Nah, kemudian bagian yang pasal yang lain, Papa non vult, jadi Papa itu father maksudnya. Paus tidak memiliki kekuatan maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan apapun, gitu. Kecuali yang telah ia berikan dengan otoritasnya sendiri atau oleh peraturan. Jadi ini Martin Luther masih ada sedikit sungkan. Ada sedikit sungkan di sini. Dia masih malu-malu, gitu ya. Jadi Paus tidak memiliki kekuatan untuk maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan apapun. Oke, kecuali yang sudah diatur oleh gereja. Padahal yang diatur oleh gereja itu. Nah, yang di bawah ini ini putih, saya kasih putih jadi nggak kelihatan. Oke, kita lewati aja. Karena waktunya juga sudah mulai ini. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah pokok-pokok ajaran Martin Luther. Nah, ini perlu diketahui ya, teman-teman semuanya ya, supaya kita bisa mengerti apa sih yang diajarkan oleh Martin Luther. Yang pertama adalah sola fide. Hanya karena iman. Jadi yang menentukan keselamatan seseorang itu karena iman. Ada juga sola scriptura. Hanya kitab suci. Dan bukan pada peran paus dan uskup dalam gereja. Jadi dulu itu paus dan uskup itu kalau udah berfirman ditakuti sama orang. Gitu. Ya, makanya jabatan uskup dan paus itu menarik. Oke. Nah, sola gratia hanya karena anugerah. Keselamatan hanya melalui
dan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena gereja yang memberi. Nah, kemudian soli Deo Gloria, ini yang terakhir ya, yang jarang sekali dibahas, yang sering dibahas sola fide, sola scriptura, sola gratia. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya pada Tuhan, bukan kepada para kudus ataupun kepada Maria. Gitu. Nah, saya sekarang mengajak, ini slide terakhir ya. Ada hal yang unik lagi, yang mesti kita harus tahu dari apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Silakan Kak Ogi lanjut. Nah, ini masalahnya. Martin Luther memang cukup bagus. Dia melakukan gerakan reformasi yang kemudian akhirnya gereja-gereja itu sekarang mulai berdiri. Tapi Martin Luther bukanlah Tuhan Yesus ya. Tetap Martin Luther memiliki kelemahan ketika berhadapan dengan kitab Yakobus. Martin Luther berkata, therefore, Santo James atau Yakobus Epistle, surat Yakobus, is really epistle of straw. Really. Benar-benar dia tegaskan ini. Apa itu? Adalah surat jerami, surat yang tidak berguna. Coba bandingkan ya, dibandingkan yang lain, maksudnya dibandingkan surat-surat yang lain. Karena tidak ada satupun Injil yang bisa kita temukan di dalamnya. Dia berkata seperti itu. Artinya dia sendiri secara nyata dia mempertanyakan kitab Yakobus. Mengapa kitab Yakobus itu ditulis dan menjadi kanon? Nah, dari sini kita tahu ya. Dari sini kita tahu. Martin Luther pun ada hal yang salah. Kalau dilihat dari kacamata sekarang ini. Dan ini ironis, karena dia sendiri mempercayai sola scriptura, tetapi di sisi yang lain, dia sendiri mempertanyakan kitab Yakobus. Dan hal ini mengandung perdebatan yang berkepanjangan sampai saat ini. Posisi Martin Luther ini membuat orang pada akhirnya terpecah menjadi dua. Nah, ayat apa yang dipermasalahkan sih dengan Martin Luther? Apakah gunanya saudara-saudara Yakobus 2 ayat 14 ya? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Perhatikan kata perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tentunya jawabannya tidak ya. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bisa menangkap mengapa Martin Luther tidak suka dengan kitab Yakobus. Karena Martin Luther tadi berkata sola fide, semua karena iman. Tetapi Yakobus berkata bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Maka dia tidak suka dengan ayat ini. Sekarang bagaimana kalau sekarang ini? Sekarang masih tetap terbelah menjadi dua pandangan-pandangan ini. Ini nanti akan menjadi perdebatan ramai masalah Calvin dan Arminian minggu depan ya. Yang saya mau sampaikan nanti. Mulai minggu depan nanti kita akan mulai masuk ke perdebatan Arminian dan Calvin. Mudah-mudahan satu pertemuan selesai, mudah-mudahan ya. Jadi akhirnya si Yakobus ini pada akhirnya dia menganggap bahwa kitab Yakobus ini tidak seharusnya ada di dalam Alkitab. Sayangnya seperti itu. Nah, jadi dari sini saya beritahu, ya, saya cuma mau kasih tahu, jangan sampai kita loyal kepada cara pandang orang. Ya, cara pandang orang kita menganggap, oh itu paling benar tuh, Martin Luther tuh. Nah, sekali lagi kalau kita bicara masalah iman, Tuhan itu sangat personal, saudara. Tuhan itu berurusan dengan Kak Ongki pribadi, Mas Sabto pribadi, Teddy pribadi, Frankie pribadi, Pak Frankie pribadi. Saudara masing-masing punya urusan pribadi-pribadi. Kita bukan mass production. Ngerti mass production ya? Dijadikan semuanya kayak es batu, semua yang kotak-kotak itu enggak. Tapi kita ini berbeda-beda. Makanya Tuhan punya urusan pribadi-pribadi. Maka saudara, saya tekankan sekarang. Temukanlah rencana Tuhan dalam hidupmu secara pribadi. Secara pribadi temukan sendiri-sendiri dengan cara apa? Membaca firman Tuhan dari diri kita sendiri, baca sendiri. Kalau ada yang nggak ngerti, saudara bisa tanya saya, bisa tanya Kak Yono, Kak Ongki, boleh tanya apapun juga. Tapi yang paling penting dari sini jangan nyalain orang lain, begitu ya. Karena kalau kita sudah nyalain orang lain, menganggap diri kita, wah aku paling benar. Nah, ingat, hati-hati.
Martin Luther ini adalah orang yang dianggap benar juga, tapi ada hal yang salah loh di sini. Gitu kan? Kalau kita lihat dari cara pandang sekarang. Dan ini sayangnya tidak banyak diekspos. Yang diekspos Martin Luther yang bagus-bagus oleh gereja Protestan, tapi oleh gereja Katolik. Nah ini pertentangan Martin Luther dengan kitab Yakobus. Belum lagi ada masalah lagi Martin Luther itu. Martin Luther itu kan ada cerita nih yang sering diekspos oleh teman-teman Katolik. Yaitu Martin Luther itu membawa lari biarawati 12 orang. Satu dinikahi gitu. Martin Luther waktu itu umur 41, dia menikahi biarawati yang umur 26 gitu. Jadi Martin Luther yang seorang biarawan ngajak lepas ya, karena Martin Luther sudah dikeluarkan dari gereja. Nah, dia cari pacar siapa ya? Dia di luar dia mungkin susah nemu. Ya udah biarawatinya dulu itu yang akhirnya diajak lari, 12-12-nya diajak keluar tapi satu yang dinikahi. Gitu. Nah, itu sama gereja Katolik ngamuk. Ngapain dia mempengaruhi biarawati? Oh, ternyata mau nikahi biarawati. Jadi, kan akhirnya kita nggak selesai-selesai sama teman-teman kita Katolik ini. Yang Katolik menekankan kelemahannya Martin Luther, yang kelompok yang Protestan menekankan kelebihannya Martin Luther. Begitu. Jadi kita masing-masing akhirnya nggak ketemu. Yang benar apa ya? Biarlah itu jadi sejarah. Ceritanya Martin Luther ya seperti itu. Kita tahu Martin Luther ada kelebihannya, ada kelemahannya, ada juga karena dia masih manusia. Oke, saya kira cukup. Masih ada Kak Ongki? Habis ya kayaknya. Nah, sudah habis.